Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat siang rekan-rekan semua kelompok 3. Selamat siang Pak Asep. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 10 orang. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih sekali kepada Pak Asep Afandi selaku dosen yang sudah membimbing kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas makalah ini. Nah, di mana untuk mata kuliah Sistem Informasi Enterprise ini, kami kelompok 3 akan membawakan materi. Untuk materinya yaitu mengenai merancang arsitektur seperti itu. Baik, untuk materinya akan segera saya tampilkan. Untuk latar belakang di sini akan disampaikan oleh tim kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Slamet kesempatannya. Izin Pak Asep untuk menjelaskan makalah dari kelompok 3, yaitu latar belakang perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut mempengaruhi banyak bidang baik dunia bisnis, jasa, perusahaan maupun yang lainnya. Selain itu, peran teknologi informasi telah menjadi bagian dari strategi organisasi yang mencapai tujuannya. Tata kelola perusahaan tersebut tidak bisa terlepas dari perancangan arsitektur. Metode dalam perancangan arsitektur enterprise adalah Zahman Framework, Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF, Architecture Framework atau DODEF, Treasury Enterprise Architecture Framework atau TF, dan The Open Group Architectural Framework atau TOGAF. The Open Group Architecture Technique atau TOGAF merupakan framework yang dikembangkan oleh The Open Group Architecture Framework yang spesifikasinya pertama TOGAF diperkenalkan pertama kalinya pada tahun 1995 yang pada awalnya digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sekian dari saya ya, bab 1 pendahuluan latar belakang. Baik, terima kasih Mbak Puspa. Untuk selanjutnya, untuk materinya dilanjut. Untuk rumusan masalah ya, rumusan masalah akan disampaikan oleh Mas Budi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Di sini saya membahas dengan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun model arsitektur enterprise yang dapat mengintegrasikan data yang mendukung promosi dan dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Kedua, aplikasi apa saja yang diperlukan guna mendukung layanan perusahaan dalam proses bisnis ataupun organisasi. Dan yang selanjutnya yang ketiga, bagaimana round up rencana implementasi yang dapat membantu perusahaan dalam penerapan sistem informasi. Permodelan arsitektur enterprise ini dilakukan pada sistem informasi yang dapat mendukung promosi pada sebuah perusahaan. Dan selanjutnya yang kedua, model yang akan dibangun adalah model arsitektur enterprise dengan menggunakan metode logi TOGAF yang meliputi 3 hal, yaitu model sektor bisnis, sektor data, dan sektor aplikasi. Baik, terima kasih Mas Budi untuk waktunya. Untuk selanjutnya itu di halaman 9 dan 10 akan disampaikan oleh Mbak Reni Noviana. Waktu dan tempat dipersilakan. Pengertian arsitektur enterprise atau Enterprise Architecture atau EA merupakan sebuah rencana perekaman, blueprint atau cetak biru dari sebuah kerangka, susunan pengaturan, kelompok fungsional, data, protokol, logika fungsional, teknologi, integrasi yang didapatkan melalui sumber IT dan dibutuhkan untuk dapat mendukung fungsi bisnis atau misi organisasi atau perusahaan. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF merupakan kerangka kerja
kerangka kerja arsitektur yang memberikan sebuah metode beserta tools untuk memudahkan perusahaan pada proses memproduksi, penerimaan, penerapan, dan pemeliharaan suatu enterprise architecture. Architecture Development Method atau ADAM merupakan metode yang berisi sekumpulan aktivitas yang digunakan dalam pemodelan pengembangan arsitektur perusahaan. Metode ini juga digunakan sebagai panduan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Reni Noviana untuk waktunya. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 3 itu metode penelitian, di mana untuk terdiri dari halaman 12 dan 13 akan disampaikan oleh Mas Erik. Baik, terima kasih. Halo. Ada metode pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara, yaitu bertemu secara langsung dan melakukan tanya jawab. Yang kedua yaitu observasi, pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada proses dan kegiatan bisnis. Selanjutnya yaitu studi pustaka, melakukan beberapa dokumen referensi makalah untuk perbandingan penelitian sejenis. Penulis menggunakan TOGAF ADM yang terdiri dari 7 fase: preliminary phase, arsitektur vision, share arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, dan migration planning. Dan untuk tools yang digunakan adalah 5W plus 1H, value chain, flowchart, MC Farlands, strategis grid, and achievement. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Erik untuk waktunya. Nah, di sini kita untuk melanjutkan ke perancangan arsitektur, di mana materinya akan disampaikan oleh Mbak Laras. Waktu dan tempat, silakan Mbak Laras. Prinsip perencanaan arsitektur. Yang pertama, prinsip bisnis. Arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta tugas pokok dan fungsi yang ada pada Tokotara. B. Prinsip aplikasi. Aplikasi harus user-friendly atau mudah digunakan oleh user sehingga dapat fokus pada tugasnya. C. Prinsip data. Data dikelola dengan baik untuk memastikan tempat penyimpanan, akurasi, dan data dapat diakses kapanpun dan dimanapun data dibutuhkan. D. Prinsip teknologi menggunakan software, hardware, dan platform yang telah distandarkan untuk mencegah data yang tidak kompatibel dengan teknologi yang digunakan. Perancangan arsitektur. Bisnis arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Informasi sistem arsitektur menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Teknologi arsitektur membangun arsitektur teknologi yang diinginkan dimulai dari penentuan jenis kandidat, teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Opportunities and solution. Dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan. Identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dan klasifikasikan sebagai pengembangan baru. Fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Arsitektur change management. Fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Recruitment management menguji proses pengelolaan arsitektur. Rekrutmen sepanjang siklus ADM berlangsung. Baik, terima kasih. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang untuk materinya sudah kita baca semua bareng-bareng ya. Kita juga sudah pelajari
Tinggal kita nanti review kembali. Cuman untuk dari beberapa materi yang kita sudah bahas, di sini ada bagian kesimpulan. Nah, mungkin untuk kesimpulannya boleh dibantu oleh Mas Febri Lisa. Waktu dan tempat saya persilakan. Di sini secara kesimpulan, penelitian atau tugas ini dia suatu perencanaan sebuah arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF dengan metode ADM agar lebih terstruktur ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, dihasilkan dari target arsitektur bisnis dan teknologi, hasil dari target arsitektur bisnis dan sistem informasi, dia berguna untuk mendukung kemudian proses bisnis dan sistem. Nah, informasi tersebut agar lebih mendukung seperti itu. Dan untuk hasilnya sendiri, dia sebuah program yang dapat mempermudah operator di dalam melaksanakan tugasnya ya Bapak Ibu. Itu secara kesimpulan. Adapun saran di mana perlu adanya perencanaan yang matang. Jadi tentunya di dalam kelompok kita harus ada perencanaan yang lebih matang lagi untuk dapat melaksanakan implementasi atau melakukan secara nyata arsitektur informasi yang dikembangkan, karena kegagalan dari proses implementasi tersebut akan mengandung risiko yang sangat besar. Jadi dalam hal ini kita nggak boleh gegabah ya, benar-benar harus direncanakan supaya tepat sasaran. Nah, kemudian untuk sosialisasinya sendiri, dia berupa pembangunan ataupun pengembangan sistem, informasi harus dapat dilakukan kepada setiap unit organisasi, seperti itu. Nah, pemilihan aplikasinya pun harus berikut dipilih secara tepat untuk mendukung agar fungsi bisnis itu bisa bermanfaat secara optimal. Nah, mungkin Pak Asep, demikian presentasi dari kelompok 3. Adapun kekurangannya ataupun salahnya, kami selaku kelompok 3, saya mewakili dari tim kelompok 3, meminta maaf. Terima kasih Bapak atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk waktunya. Saya akhiri Zoom ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Selamat siang. Ya.